Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyatul Hamdi, NIM 2122058 dari kelas PAI 6B. Oke, langsung saja. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai haid, istihadah, dan juga nifas. Nah, mari kita bahas. Oke, kita mulai yang pertama, yaitunya pembahasan mengenai haid. Nah, haid menurut bahasa yaitunya mengalir. Yang dimaksud mengalir yaitunya keluarnya darah dari kemaluan perempuan pada waktu tubuhnya berada dalam kondisi sehat dan tidak dikarenakan suatu penyakit atau akibat dari persalinan. Oke, next kita lanjut. Yaitunya mengenai warna darah haid. Para ulama Syafi'iyah dan juga Hanafiyah masing-masing mempunyai pendapat mengenai warna darah haid ini. Menurut ulama Syafi'iyah, ada 5 macam warna darah haid, yaitu hitam, merah, antara warna merah dan keemasan, kuning dan keruh, atau campuran antara warna kuning dan juga putih. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, warna darah haid ini ada 6, yaitu merah, hitam, kuning, kehijau-hijauan, dan juga warna mirip warna tanah. Darah haid yang berwarna hijau biasanya terjadi karena kondisi tubuh yang mengalami gizi buruk. Selanjutnya yaitu sifat dari darah haid. Yang pertama, warna dari darah haid itu ialah warna pekat. Kedua, darahnya itu mempunyai tekstur yang kental dan sedikit seperti terbakar karena kepanasan. Kemudian yang ketiga, karena teksturnya yang kental, maka darah haid ini keluar secara perlahan dari kemaluan perempuan dan tidak mengalir deras seperti cairan yang dituang. Kemudian yang keempat, darah haid mempunyai bau yang tidak sedap dengan warna darah yang pekat hitam dan sangat merah. Bau tidak sedap tersebut merupakan akibat dari busuknya sel-sel telur yang tidak mengalami pembuahan. Oke, kemudian ada pertanyaan nih. Mulai haid dari umur berapa ya? Nah, umur minimal permulaan haid yaitunya umur 9 tahun. Jika kurang dari umur 9 tahun, maka darah yang keluar dari kemaluan perempuan adalah darah penyakit dan bukan termasuk ke dalam darah haid. Oke, lanjut, yaitunya syarat dari darah haid. Adapun syarat-syarat keluarnya darah haid, yaitu yang pertama, tidak boleh kurang dari 24 jam. Jika kurang dari 24 jam, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Kemudian yang kedua, tidak melebihi dari batas 15 hari. Apabila melebihi 15 hari, maka setelah 15 hari tersebut tidak dianggap sebagai darah haid, melainkan jatuhnya ke darah istihadah. Dan yang terakhir, yaitunya yang ketiga, terjadi sesuai waktu keluarnya darah haid. Jika tidak pada waktunya, maka tidak termasuk darah haid. Pada umumnya, perempuan mengalami haid yaitu 7 hari 7 malam. Adapun larangan bagi wanita haid yaitunya yang pertama, dilarang melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, berwudu atau mandi janabah. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, menyentuh mushaf dan membawanya. Yang keenam, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, memasuki masjid dan menetap. Yang kedelapan, bersetubuh. Dan yang kesembilan, yaitunya menceraikan istri. Oke, selanjutnya bagaimana sih tanda berhentinya darah haid itu? Nah, adapun sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa tanda suci adalah terlihatnya lendir putih atau kering. Baik kebiasaan wanita itu suci dengan keluarnya lendir putih atau dengan kering. Berarti, dalam hal tersebut, wanita itu sudah suci. Ini adalah pendapat Ibnu Hubaib, salah seorang murid Imam Malik. Sedangkan fuqaha lain mengatakan bahwa jika kebiasaan wanita itu suci setelah keluar lendir putih, maka ia belum dianggap suci sebelum keluar lendir tersebut. Jika kebiasaannya itu tidak keluar lendir, maka tanda sucinya adalah kering. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitunya istihadah. Istihadah secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara istilah atau terminologi, istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit di luar dari masa haid dan juga masa nifas. Adapun yang termasuk ke dalam darah istihadah, yaitunya yang pertama, darah yang keluar sebelum usia 9 tahun, kemudian yang kedua, darah yang keluar setelah usia haid, yaitunya 50-70 tahun, biasanya di usia ini disebut dengan menopause. Kemudian yang ketiga, darah di masa suci. Yang keempat, darah sebelum melahirkan,
Cairan atau darah apapun yang keluar sebelum terjadinya proses kelahiran bayi itu termasuk ke dalam darah istihadah, belum termasuk ke dalam darah nifas. Dan yang terakhir ialah darah setelah nifas. Adapun hukum untuk perempuan yang sedang dalam masa istihadah, yaitunya ia tidak wajib mandi untuk melaksanakan sholat maupun mandi pada waktu-waktu tertentu, kecuali sekali saja ketika suci dari haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf terdahulu maupun kalaf atau kemudian. Kemudian, ia wajib berwudu setiap hendak melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, membasuh kemaluan sebelum wudhu dan membalutnya dengan kain atau kapas pembalut untuk menghilangkan atau menyedikitkan najis. Kemudian selanjutnya, menurut mayoritas ulama tidak perlu berwudhu sebelum masuk waktu sholat karena sucinya adalah darurat sehingga tidak perlu didahulukan sebelum dibutuhkan. Kemudian, suaminya menurut mayoritas ulama boleh menyetubuhi di luar dari darah haid, meskipun darah tersebut keluar. Dan yang terakhir, ia berstatus layaknya wanita yang suci dan melaksanakan segala bentuk ibadah, baik sholat ataupun yang lain, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Oke, yang terakhir materi kita adalah nifas. Nifas secara etimologi adalah persalinan. Secara terminologi, nifas adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa. Darah tersebut keluar ketika melahirkan ataupun setelahnya. Nifas adalah keluarnya darah haid dari kemaluan perempuan dewasa karena suatu sebab melahirkan atau persalinan, walaupun anak yang dilahirkan mengalami keguguran. Pada saat nifas, darah yang dikeluarkan tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal. Ada juga darahnya yang keluar ketika melahirkan, tetapi setelah proses melahirkan, darahnya langsung mempat. Jika hal tersebut terjadi, problematika perempuan tersebut wajib mandi dan setelah itu menjalankan sholat dan puasa, jika itu di bulan Ramadan. Tanda-tanda selesainya nifas itu sama seperti selesainya darah haid, adapun masa selesai maksimal nifas yaitunya 40 hari. Alhamdulillah kita sudah di penghujung. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.